Post a comment. Bab 197. Wu Qiwan berpikir selama beberapa detik, melirik semua orang di keluarga Wu, dan berkata, siapa yang mau menjatuhkan anak ini? Apakah itu dia atau bukan, kita harus menginterogasinya dengan jelas. Jika anak ini, kita akan melakukannya. Singkirkan anak ini. Tangan dan kaki, lalu berikan secara pribadi kepada Presiden Tang. Putra ini telah menyebabkan banyak kerugian bagi keluarga Wu kami, dan bahkan menyinggung keluarga Qin. Saya tidak ingin mempermalukan putra ini. Sekarang sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Dengan senyum muram di sudut mulut Wu Cheng, dia langsung memerintahkan, Patriark, serahkan putra ini padaku. Aku pasti akan membawa putra ini kembali. Mata Wu Qiwan menyipit, dia memikirkannya, dan kemudian berubah pikiran, anak ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Jika kamu tidak bisa menjatuhkannya sendirian, maka pengkhianat Wu Xiangming mungkin juga melindungi orang ini. Ayo lakukan, Wu Yong, Wu Cheng, persiapkan untuk kalian berdua. Bawa Wu Xiangming itu dulu. Wu Xiangming harus tahu sedikit tentang masalah ini. Setelah semuanya dikonfirmasi, tidak akan terlambat untuk mencatatnya. Anak itu. Pada saat ini, Wu Xinlan berkata, Ayah, ini tidak baik. Wu Xiangming dan Chen Ye tidak ada hubungannya dengan keluarga Wu kami, apakah terlalu banyak untuk berurusan dengan mereka secara paksa? Mata Wu Qiwan menatap Wu Xinlan, dan berkata dengan serius, Xinlan, kamu masih muda, beberapa hal tidak jelas, orang tidak bunuh diri demi diri mereka sendiri, dan masyarakat itu jahat. Jika dua orang yang tidak berhubungan mati, dapatkah menyelamatkan keluarga Wu, atau buat keluarga Wu lebih kuat, pilihan ini tidak memerlukan pertimbangan apapun. Tapi ayah, Wu Xiangming dulunya adalah anggota keluarga Wu, dan dia juga memberikan kontribusi besar bagi keluarga Wu kami, kata Wu Xinlan. Wu Qiwan melambaikan lengan bajunya, sedikit marah, kamu mengatakan itu di masa lalu. Sekarang Wu Xiangming adalah anjing orang lain. Bagaimana jika dia membunuhnya? Hidupnya tidak berharga di mataku. Wu Cheng, Wu Yong, cepatlah. Ya Tuan. Wu Xinlan melihat sosok keduanya bergerak menjauh, dan menghela nafas, bertanya-tanya apakah keluarga Wu membuat langkah yang benar dalam langkah ini. Untuk beberapa alasan, dia selalu memiliki firasat buruk. Komunitas Tinglan, 3 gedung. Wu Xiangming telah berada di rumah selama beberapa hari. Bahkan makan adalah memesan takeout, dan saya tidak pernah keluar dari pintu. Dia mengambil pil obat dan terus berlatih sesuai dengan Shen Yan Jue yang diberikan Chen Ye padanya. Pada awalnya, ditemukan bahwa latihan ini sangat rumit dan sama sekali berbeda dari keluarga Wu. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua latihan di pasar berbeda. Tetapi ketika dia berlatih ke belakang, dia menemukan bahwa kekuatannya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Dia yakin itu bayi dari bayi. Ditambah dengan ramuan Chen Ye, dia merasa ada jalan di depannya. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila, dan ada aliran udara samar di seluruh tubuhnya, meskipun sangat lemah, itu mengalir ke seluruh tubuh. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya. Bang! Pintu ditendang terbuka, dan dua pria muncul tepat di depan Wu Xiangming. Itu adalah Wu Cheng dan Wu Yong. Wu Xiangming berdiri, dengan sedikit kedinginan di matanya, dan memarahi. Saya tidak memiliki kontak dengan keluarga Wu sama sekali, apa yang Anda lakukan ketika Anda masuk ke rumah saya? Wu Cheng tersenyum, melirik Wu Xiangming, dan berkata, oh, bukankah ini anjing yang dibesarkan oleh anak itu? Dia bekerja sangat keras, dia masih berkultivasi pada saat ini. Setelah meninggalkan keluarga Wu, kamu telah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Wu Yong, yang tidak berbicara, memperhatikan sesuatu, tempat itu berubah menjadi bayangan, jari-jarinya menyebar, dan beberapa pil obat muncul di tangannya. Chen Ye yang memberikannya kepada Wu Xiangming. Mata Wu Yong jatuh pada pil obat, matanya menjadi panas, dan kemudian dia menatap lurus ke arah Wu Xiangming dan berkata, di mana Anda mendapatkan pil obat ini? Dia menemukan bahwa pil obat ini tidak hanya memiliki aroma obat yang kuat, tetapi juga waktu ketika pola pil ditampilkan tidak lama setelah pemurnian. Wu Xiangming ini pasti memiliki peluang besar. Hati Wu Xiangming tercengang, amarahnya membara, dia melangkah keluar dan bergegas mengambil pil obat. Ini diberikan kepadanya oleh Tuan Ye, dan tidak boleh diperoleh oleh orang luar. Wu Yong memandang Wu Xiangming yang bergegas masuk, dan mencibir, di rumah Wu, kekuatan saya jauh lebih tinggi dari Anda, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berani mengambil apa yang saya miliki, keluar. Wu Yong meninju. Wu Xiangming tidak peduli tentang apapun, dia sama sekali bukan lawan Wu Yong, dia hanya bisa secara tidak sadar menjalankan Shen Yan Jue, dan jejak ki sejati terkondensasi di tinjunya. Bang!
Sebuah kekuatan yang kuat meletus. Tanah bahkan membuat celah. Keduanya mundur 5 langkah. Wajah Wu Xiangming sangat gembira, dan dia melihat tinjunya dengan ngeri. Tuan Ye tidak berbohong padanya. Shen Yanjue, ini hanyalah artefak ilahi. Di sisi lain, mata Wu Yong dan Wu Cheng melebar, seperti patung, tercengang di tempat. Hanya beberapa hari. Wu Xiangming sangat kuat. Wu Yong adalah yang pertama bereaksi, menatap Wu Cheng yang berada di sampingnya dan berkata, Wu Xiangming pasti memiliki rahasia yang tidak diketahui. Wu Cheng, ayo kita lakukan bersama. Kalahkan pengkhianat ini. Oke. Mata Wu Cheng juga panas. Detik berikutnya, kedua sosok itu bergegas keluar. Wajah Wu Xiangming tidak benar, jadi dia hanya bisa menggigit peluru. Tiba-tiba, bayangan tinju memenuhi langit, dan semua perabotan di rumah hancur. Meskipun budidaya Wu Xiangming telah melonjak, dia menghadapi dua tuan keluarga Wu. Dia secara bertahap kehilangan kekuatan. Bang! Wu Cheng menampar dada Wu Xiangming dengan telapak tangan. Tubuh yang terakhir langsung menabrak dinding. Saat Wu Xiangming hendak bangun, kaki besar Wu Cheng sudah menginjak tubuh Wu Xiangming. Wu Xiangming meludahkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat. Katakan, siapa yang memberimu barang-barang ini? Wu Yong berkata dengan dingin. Bah! Wu Xiangming meludahkan seteguk darah, yang secara bertahap menodai wajah mereka. Keras hati. Wu Cheng tidak bisa terbiasa dengan Wu Xiangming untuk waktu yang lama, dan langsung meninju wajah yang terakhir. Seluruh wajah Wu Xiangming hampir cacat. Apakah kamu tidak rela menjadi anjing anak itu, tapi biarkan anak itu datang untuk menyelamatkanmu, sialan? Katakan, dari mana pil ini berasal? Juga, di mana binatang kecil Chen Yi sekarang? Wu Xiangming memuntahkan seteguk darah lagi, menatap Wu Cheng dengan mata dingin, dan berkata-kata demi kata, Tuan Ye, jangan dipermalukan. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk dipermalukan. Jika kamu menyinggung Tuan Ye, kamu harus siap menanggung amarah Tuan Ye yang menyala-nyala. Keluarga Wu akan dihancurkan. Wu Cheng menginjak tubuh Wu Xiangming lagi, dan berkata sambil tersenyum, ini masih kemarahan yang membakar langit, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa Chen Ye sendiri tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Apakah dia dapat bertahan hidup besok tidak diketahui? Jangan bicara omong kosong, jawab pertanyaan kami dengan cepat. Wu Xiangming memalingkan kepalanya, menahan rasa sakit di tubuhnya, tanpa mengerutkan kening. Tidak mungkin baginya untuk mengkhianati Chen Ye. Persetan, pura-pura sombong. Aku benar-benar membuatmu bangga. Wu Cheng menendang dengan keras, meledak dengan energi. Itu mengenai pinggang Wu Xiangming secara langsung. Retak. Dengan suara, tulang-tulang itu langsung patah. Setelah itu, Wu Cheng menginjak wajah Wu Xiangming lagi, dan berkata dengan dingin, saya mematahkan tulang terpenting di tubuh Anda. Anda adalah pemborosan dalam hidup Anda. Saya ingin melihat, Anda terus berkata Tuan Ye. Apakah Anda bersedia? Untuk menyelamatkan anjingmu yang tidak berguna. Bawa pulang. Wu Xiangming langsung diseret oleh keduanya tanpa ampun. Tetapi mereka tidak mengetahuinya sama sekali, Wu Xiangming menahan rasa sakit tadi, menggoyangkan jarinya, dan meninggalkan kata hitam di tanah. Karakter hitam ini sedingin es. Dengan niat kematian tanpa akhir. Bab 198. Keesokan harinya. Provinsi Jiangnan, Distrik Villa Mincui. Chen Ye membuka matanya dan menghela nafas keruh. Latihan semalam sangat meningkatkan kultivasinya. Meskipun masih ada jarak dari lantai 4 alam Qi, tetapi dengan energi spiritual yang menantang langit dari pemakaman reinkarnasi, ditambah ramuan obat, kecepatannya jelas akan jauh lebih cepat. Bahkan jauh melebihi kecepatan kultivasi di Kunlun Su. Setelah Chen Ye bangun, dia menemukan bahwa San Yi dan Xiao Sui sudah pergi, dan mereka harus berurusan dengan grup Tiansheng di Provinsi Jiangnan. Keduanya mencapai konsensus tadi malam, karena San Yi datang ke Provinsi Jiangnan untuk pertama kalinya, Xiao Sui membawanya untuk menangani beberapa masalah bisnis. Lagi pula, dalam hal ekonomi dan perdagangan, tidak ada seorang pun di Provinsi Jiangnan yang bisa sejajar dengan keluarga Xia. Setelah Chen Ye makan sarapan yang disiapkan oleh San Yi, dia menelepon Ying Qing dan bertanya tentang Song Weishan. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan jiwa naga, dia seharusnya bisa melepaskan Song Weishan, tapi dia tidak mengharapkan hal itu terjadi. Sulit. Bagaimanapun, Song Weishan menyalahgunakan kekuatannya pada awalnya, dan identitasnya agak istimewa. Bahkan jika jiwa naga terhubung dengan departemen atas, itu hanya dapat mempersingkat masa penjara sampai batas maksimum. Song Weishan tidak dapat melakukannya. Mengetahuinya dalam waktu singkat.
Ada hukum nasional, dan ada aturan keluarga. Untungnya, Yingqing menyiapkan rencana B dan mengirim beberapa teknisi dari Dragon Soul langsung ke penjara nomor 1. Hari ini, dia seharusnya bisa mensimulasikan gambar simulasi pria itu. Chen Ye relatif lega tentang pekerjaan King. Setelah itu, Chen Ye memikirkan sesuatu yang disebut Ye Lingtian dan bertanya bagaimana perkembangan kultivasi Ye Lingtian. Ye Lingtian di telepon tampak bersemangat. 3 latihan dan seni bela diri itu tampaknya telah membuatnya menemukan benua baru. Meskipun dia harus meninggalkan semua sistem kultivasi sebelumnya, dia ngeri menemukan bahwa kekuatan dan kecepatannya telah meningkat secara kualitatif. Setelah itu, Ye Lingtian berbicara tentang situasi baru-baru ini di Provinsi Jiangnan. Jalanan hampir dipenuhi dengan eyeliner Tangao. Seluruh Provinsi Jiangnan sangat bergejolak. Hanya dalam satu malam, 36 orang muda telah menghilang. Orang-orang ini kira-kira sama, terlepas dari itu. Usia atau perawakan dapat dilihat bahwa Tangao bertekad untuk mencari tahu pembunuhnya kali ini. Ye Lingtian meminta Chen Ye untuk lebih memperhatikan dalam beberapa hari terakhir, yang terbaik adalah tidak keluar kecuali itu adalah pilihan terakhir. Setelah menutup telepon Ye Lingtian, Chen Ye menelepon Wu Xiangming lagi, ingin bertanya tentang kemajuan kultivasi, Shen Yanjue, tetapi menemukan bahwa setelah melakukan 3 panggilan berturut-turut, semuanya menunjukkan keadaan mati. Chen Ye mengerutkan kening, dia meminta Wu Xiangming untuk menyewa rumah di area Villa Mincui, dan dia bersiaga saat berkultivasi. Secara logis, telepon pihak lain harus dihidupkan 24 jam sehari, dan ponsel harus disimpan di samping dia. Mengapa Anda tidak menjawab panggilannya sekarang? Chen Ye tidak berpikir terlalu banyak, dan diperkirakan pihak lain dalam keadaan terobosan dalam budidaya. Setelah 2 jam lagi, Chen Ye menelepon Wu Xiangming lagi, dan masih mematikan telepon. Chen Ye merasa ada yang tidak beres. Dia menutup matanya dengan erat, dan di lautan kesadaran, 2 tetes esensi darah khusus ditangguhkan. Darahnya adalah Emma Weiki dan Wu Xiangming. Dan esensi darah Wu Xiangming telah melemah sedikit, jelas, sesuatu telah terjadi. Wajah Chen Ye sedikit berubah, dia mengambil mantel dan berjalan menuju komunitas Tinglan. Kedua tempat itu sangat dekat, dan Chen Ye bisa berjalan ke sana dalam 1 menit. Saat pintu lift terbuka, Chen Ye merasa ada yang tidak beres. Komunitas Tinglan adalah 1 lift per rumah tangga, jadi lift terbuka, dan itu adalah kediaman Wu Xiangming. Pada saat ini, pintu Xiangming telah dibuka, dan ada kekacauan di dalamnya. Chen Ye masuk, matanya sangat serius. Dindingnya pecah, mejanya hancur, dan ada retakan tipis di tanah. Noda darah yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Mengejutkan. Jelas, pertempuran pecah di sini, dan napasnya tidak lemah. Wu Xiangming seharusnya terluka dan dibawa pergi. Pada titik kritis ini, siapa yang akan membawa Wu Xiangming pergi? Mungkinkah itu keluarga Qin? Chen Ye meminta Ye Lingtian untuk mengawasi keluarga Qin. Keluarga Qin masih di Gunung Kunlun, dan tidak ada tanda-tanda akan kembali ke Provinsi Jiangnan. Tidak mungkin bagi siapapun di Nankin Villa untuk berurusan dengan Wu Xiangming. Tiba-tiba, mata Chen Ye menyusut, dia berjongkok, dan ada kata berdarah, Wu, di tanah. Meskipun fontnya bengkok, Chen Ye dapat yakin bahwa itu ditinggalkan oleh Wu Xiangming. Dan itu ditinggalkan pada saat keputusasaan dan rasa sakit yang hebat. Keluarga Wu. Ada sedikit rasa dingin di mata Chen Ye. Di hadapan Wu Xiangming, dia tidak berurusan dengan keluarga Wu. Tanpa diduga, setelah Wu Xiangming dikeluarkan dari keluarga Wu, orang-orang ini tidak berencana untuk membiarkan Wu Xiangming pergi. Anjing juga tergantung pada pemiliknya. Selain itu, Wu Xiangming sama sekali bukan anjing Chen Ye. Tapi bawahannya. Tampaknya keluarga Wu tidak perlu ada. Provinsi Jiangnan, Wujia. Wu Xiangming terbaring di tanah seperti orang lumpuh, darah terus-menerus keluar dari sudut mulutnya, dan dia sangat lemah. Wu Qiwan menatap Wu Xiangming dengan rumit dan menghela nafas. Meskipun orang ini adalah pengkhianat, dia pernah menjadi anggota keluarga Wu. Tanpa diduga, Wu Cheng dan Wu Yong dipukuli seperti ini, dan caranya kejam. Wu Qiwan memandang mereka berdua, dan berkata dengan dingin, "Saya hanya mengatakan untuk membawa orang ini, mengapa Anda mengambil tembakan yang begitu berat?" Wu Cheng tersenyum canggung, "Wu Xiangming ini hanya seekor anjing sekarang, apa perbedaan antara anjing mati dan anjing hidup? Intinya adalah anjing ini tidak bekerja sama-sama sekali, tidak hanya dia tidak mengatakan di mana binatang kecil itu, tapi..." Tiba-tiba, Wu Cheng memikirkan sesuatu, melirik Wu Yong, dan berkata, "Cepat dan keluarkan benda itu." Wu Yong bereaksi dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dari sakunya.
Begitu pil obat keluar, wajah Wu Qiwan berubah. Dia mengulurkan tangannya dengan keras dan mengambil pil obat dari tubuh Hu Yong. Melihat pola pil di atasnya, dia berkata dengan penuh semangat, pil obat ini sangat segar. Dia tidak peduli tentang apapun, dia langsung mengambil satu, dan detik berikutnya, aroma obat yang kuat menyebar dari tubuhnya. Wu Qiwan tenggelam hingga ekstrim. Bagus, bagus, bagus. Wu Qiwan mengatakan 3 hal baik berturut-turut, membuka matanya dengan tiba-tiba, meraih tangan Wu Yong, dan bertanya, pil obat ini bahkan lebih menakutkan daripada pil obat langka yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Wu, pada akhirnya. Bagaimana Anda mendapatkannya? Begitu keluarga Wu memahami sumber pil obat ini, mereka pasti akan menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Apa yang akan dihitung oleh Tang Ao dan keluarga Qin pada saat itu? Napasnya agak pendek. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan urusan Chen Ye. Baginya, pil obat ini adalah nilai terbesar. Ayo, dari mana kamu mendapatkan pil obat ini? Mata berapi-api Wu Qiwan menatap lurus ke arah Wu Yong. Wu Yong dan Wu Cheng saling memandang, dan mata mereka tertuju pada Wu Xiangming di tanah. Patriark, kami membawa pil obat ini darinya. Saat itu, kami sangat ingin mengetahui sumber pil obat, jadi kami melabeli orang ini seperti ini. Tapi orang ini terlalu keras hati untuk mengatakan apapun. Wu Qiwan melihat Wu Xiangming dalam-dalam di tanah, berjongkok, mengguncang pil obat di tangannya, dan berkata dengan serius, Wu Xiangming, dari mana pil obat ini berasal? Jika Anda memberitahu saya akan membawamu ke rumah sakit, mungkin tubuhmu bisa diselamatkan.